Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah habis-habisan taktik di balik kemenangan telak 4-1 Real Madrid atas Leganes di laga pramusim. Sebagai analis, saya ngelihat laga tertutup ini tuh bukan sekedar ajang cari keringet ya. Ini ibarat laboratorium taktik, sebuah kanvas di mana kita bisa benar-benar lihat cetak biru dari apa yang lagi dibangun sama Jose Mourinho musim ini. Jadi, siapin fokus kalian karena kita bakal langsung nyebur ke detailnya. Oke, mari kita bedah ini. Menu taktik kita hari ini terbagi dalam 4 bagian ya. Pertama, kemenangan telak pramusim. Terus kita masuk ke dinamika serangan. Ketiga, paradoks taktik. Dan terakhir, soal tekanan baru skuad. Kita nggak cuma sekedar nonton cuplikan gol. Kita bakal bahas tuntas sistemnya. Masuk ke bagian pertama, kemenangan telak pramusim Madrid, sebuah awal positif skuad Mourinho. Laga persahabatan tertutup ini ngasih kita bocoran eksklusif soal gimana Mourinho ngebangun fondasi tim barunya. Menang 4-1 tuh jelas bukan sekedar angka. Ini sebuah statement yang sangat kuat. Pesan tegas buat para rival kalau Los Blancos bener-bener udah siap mendominasi musim ini. Nah, coba kita lihat urutan jalannya pertandingan. Madrid ini langsung ngegas dominasi sejak awal. Federico Valverde buka keunggulan di menit ke-21. Dominasi terus berlanjut, Gonzalo Garcia ngandain skor di menit 40. Ya, Leganes emang sempat nyolong 1 gol lewat Naim Garcia pas mau turun minum, tapi Madrid sama sekali nggak ngasih ruang buat lawan bangkit. Boom! Masuk menit 60, gol dari Franco Mastantuono ditambah gol bunuh diri Ruben Pulido langsung kunci pertandingan. Belum juga sejam, perlawanan Leganes udah bener-bener dimatikan. Tapi, yang benar-benar nunjukin kelas manajerial seorang Mourinho justru kejadian di menit 70. Dia berani lakuin rotasi masif, narik keluar bintang-bintang utamanya, dan ngasih sisa waktu buat para pemain muda. Buat saya, ini murni ujian taktik. Dan hasilnya, luar biasa. Pertahanan Madrid tetap solid banget, nggak goyah sama sekali sampai peluit panjang berbunyi. Nggak kebobolan lagi. Ini ngebuktiin banget kalau sistemnya Mourinho udah mulai meresap ke seluruh lapisan skuad. Lanjut ke bagian kedua, dinamika serangan Los Blancos dan gimana efisiensi lini depan mereka. Mari kita bongkar detail gimana persisnya Real Madrid ngacak-ngacak pertahanan Leganes. Dan ini benar-benar ngegambarin betapa briliannya skema serangan mereka. Lihat deh proses gol pertama, koneksi Arda Güler dan Valverde ini efektif banget sebelum bola dieksekusi dingin ke sudut kiri bawah. Tapi yang wajib banget jadi sorotan adalah proses gol kedua dan ketiga. Visi mematikan dari lini belakang, diarsiteki sama siapa lagi kalau bukan Trent Alexander-Arnold. Dia yang ngasih umpan jauh brilian buat gol kedua dan inisiatif tembakannya ngasilin bola pantul buat gol ketiga. Visi kayak gini nunjukin variasi serangan Madrid nggak melulu bergantung sama striker. Eksekusi di sepertiga akhir lapangan tuh bener-bener tajam. Gonzalo Garcia yang katanya lagi diincar Fulham nunjukin ketenangan luar biasa pas nyungkil bola ngelewatin kiper lawan. Terus ada Franco Mastantuono yang instingnya gila, reaksinya super cepat buat manfaatin bola rebound. Intinya, kedalaman skuad serangan Madrid tuh lagi ngeri-ngerinya. Pemain muda masuk dan mereka sukses jaga intensitas serangan tetap di level paling atas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga dan di sini nadanya bakal sedikit lebih serius. Kita bakal bahas paradoks taktik seorang Alexander-Arnold. Ini benar-benar semacam pisau bermata dua buat skuad. Coba kita bandingin dua sisi koin dari seorang Trent di lapangan. Di satu sisi, kecemerlangan menyerangnya tuh emang kelas dunia. Visi dia buat nembus garis pertahanan lawan melahirkan momen krusial buat gol Garcia dan Mastantuono. Tapi, di area pertahanan, celahnya terekspos jelas banget. Dia dengan gampang dilewati sama Naim Garcia di sayap kiri, dibiarin cut inside sampai akhirnya kebobolan. Kreativitas super tinggi ini ternyata harus dibayar mahal sama lubang di lini pertahanan. Walau begitu, kita jelas gak bisa nutup mata sama nilai ofensif dari Trent. Angka 4. Ini adalah total assist yang dia catatkan di La Liga musim lalu. Hebatnya lagi, dia nyetak angka itu cuma dalam 21 pertandingan di bawah Xabi Alonso dan Alvaro Arbeloa. Padahal dia sempat lumayan lama diganggu cedera paha kan? Statistik ini tuh bukti kuat betapa mematikannya Trent kalau lagi ngebantu serangan. Tapi perhatikan ini baik-baik.
Sejarah selalu ngajarin kita gimana sistem pragmatis ala Jose Mourinho itu bekerja. Mengutip langsung dari sumber analisis kita, masalah pertahanan masih menjadi bagian dari permainan Alexander Arnold, sesuatu yang mungkin tidak akan ditoleransi oleh Mourinho. Sistem Mourinho dibangun dari fondasi pertahanan yang absolut. Jadi sebagus apapun kontribusi serangannya, itu nggak akan pernah jadi alasan buat nutupin kelemahan defensif di mata pelatih sekelas dia. Yang ngebawa kita ke bagian terakhir. Tekanan baru skuad Mourinho dan panasnya persaingan di sektor kanan. Konsekuensi dari kelemahan taktik tadi secara langsung nyiptain realitas baru yang sangat sengit di dalam tim. Jadi poin krusialnya di sini adalah tekanan buat Alexander Arnold sekarang benar-benar nyata di depan mata. Dan itu datang langsung dari pesaingnya. Rekrutan baru tim, Denzel Dumfries. Dumfries ada di sana, mantau langsung jalannya pertandingan dari atas tribun. Coba bayangin jadi tren sebentar. Anda tahu persis, setiap kesalahan defensif yang Anda buat lagi dipelototin, lagi dinilai sama pemain yang secara khusus didatangkan cuma buat ngerebut posisi Anda. Tekanannya luar biasa. Dan ini jadi kesimpulan sekaligus ninggalin satu pertanyaan besar ala pundit buat kita semua. Dengan gaya manajerial khas Mourinho, ditambah bayang-bayang Dumfries yang siap menerkam dari tribun, akankah sang manajer pada akhirnya mengorbankan kreativitas kelas dunia Alexander Arnold demi sebuah soliditas pertahanan yang absolut? Ini adalah dilema taktik paling krusial yang bakal nentuin wajah pertahanan Real Madrid ke depannya. Gimana menurut kalian? Terima kasih udah gabung di sesi Explainer Taktik hari ini. Teruslah menganalisis dan sampai jumpa.